Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah temu doa malam hari ini. Mari kita sama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menenangkan diri kita. Biarlah Tuhan melayakkan kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang begitu hebat, begitu kuat. Ketika kita menghadapi suatu pergumulan, tantangan yang ada, kita percaya Tuhan menyertai, menguatkan, dan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersorak-sorai. Mari kita naikkan pujian ini. Betapa hebat. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kita sama-sama katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki bulan September. Bukankah sebuah bulan yang baru, penyertaan Tuhan yang baru ketika kita memasuki bulan ini? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih bisa berjalan, ketika kita masih bisa diberikan nafas, ketika kita masih bisa bekerja, dan apapun itu, mari kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Ketika kami memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September, Tuhan kami tahu Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang
begitu mengasihi setiap kami. Ketika di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Walaupun kami harus tertatih-tatih, walaupun kami harus terbata-bata untuk menjalani kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus baik. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru tiap-tiap pagi. Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, dan kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik di awal bulan September ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang tidak berhenti mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami akan bersama-sama masuk di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami. Ketika kami menyanyikan pujian, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan berbicara kepada setiap kami, bila Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kami, Engkau menguatkan kami ketika kami lemah. Engkau menopang kami ketika kami terjatuh. Engkau menguatkan kami ketika kami di masa yang terpuruk. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Di lembah kekelaman, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Lebih? Atau kurang? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ketika kita sekian lama ini mengikut Tuhan, apakah kita semakin dalam mengenal Dia? Apakah kita semakin merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan, merindukan persekutuan bersama dengan Tuhan? Apakah kita sering membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan hanya ketika temu doa, bukan hanya ketika ibadah hari raya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil waktu tenang. Pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 23 berkata demikian. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari kita meminta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Sejauh mana kita mengikut Tuhan, sejauh mana kita mengenal Tuhan. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gereja sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, setiap jemaat adalah anggotanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa mengingat satu nama, keluarga, teman gereja, rekan kerja, tetangga, atau siapapun yang ada di sekitar kita, yang kita tahu, yang saudara-saudara tahu, saat ini membutuhkan dukungan doa dari kita. Mari kita ingat nama mereka. Mari kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi ini, sungguh kita di dalam pergumulan, tantangan yang tidak mudah. Kita menghadapi pandemi ini dengan begitu tidak terduga, mengganggu seluruh aspek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Apapun yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, masa depan, kesehatan, mari kita berseru kepada Tuhan.
Mazmur 3 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Mari kita tahu bahwa Allah kita adalah kekuatan, perisai, dan pelindung kita. Mari kita berseru kepada Dia, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Ku sembah Kau Allahku, nyatakan dengan sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah ya Tuhan, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk pos pelayanan Pontianak. Mari yang pria kita berdoa untuk kebaktian yang diadakan secara online maupun di gereja. Kiranya Tuhan mengurapi para pelayan dan juga peralatan multimedia yang ada sehingga menjadi berkat bagi jemaat. Yang wanita, mari kita berdoa untuk proses persiapan cross leader, yaitu para pemimpin KTB, untuk memimpin KTB-KTB yang sedang akan dibentuk. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin KTB tersebut untuk terus menjadi pemimpin, menjadi teladan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Buka suara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk ibadah yang sedang berlangsung di pos pelayanan Pontianak. Tuhan, memang di tengah-tengah pandemi ini ibadah diadakan secara online dan juga mungkin
secara tatap muka di gereja. Tapi kiranya Tuhan menolong para pelayan yang ada di sana. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menolong mereka. Tuhan mampukan mereka, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, mereka tetap bisa mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Mereka tetap bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Mereka bisa dikuatkan melalui pujian, doa, dan juga firman di hadapan Tuhan. Bila Tuhan menolong setiap pelayan yang ada, bila mereka sungguh-sungguh di tengah-tengah keterbatasan ini, mereka bisa melayani dengan baik. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, perlindungan daripada Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan. Dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap peralatan yang dipakai untuk mereka melayani Tuhan. Bila Tuhan menolong mereka di tengah-tengah mungkin keterbatasan yang ada, bila mereka bisa melayani dengan maksimal, memberikan yang terbaik semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati setiap jemaat, bila jemaat juga dikuatkan Tuhan, mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang-orang yang boleh Ya, dapat Tuhan. dipersiapkan untuk memimpin orang-orang untuk bertumbuh di dalam Engkau terus. Yes, Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk kerjasama antara gereja dan sekolah pos pelayanan Pontianak dalam menggarap misi jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan kepada Kalam Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, mengucap syukur Tuhan ada sebuah sinergi yang baik di antara gereja dan juga sekolah di Pontianak. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, di mana ada sekolah di sana, ada anak-anak yang Tuhan percayakan. Bila Tuhan berkati gereja, berkati sekolah, biarlah mereka bisa melakukan sinergi kerjasama yang baik. Biarlah ini menjadi suatu momen untuk bisa menjangkau setiap orang-orang di sana, setiap siswa-siswa yang ada. Biarlah mereka dimenangkan oleh Tuhan. Iman mereka bisa percaya kepada Tuhan. Mereka tidak hanya belajar mengenal secara materi, tapi mereka dikuasai oleh Tuhan secara spiritual. Hati dan pikiran mereka dikala mereka semakin serupa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, menguduskan setiap kerjasama yang ada, yang dilakukan, berbagai macam program, berbagai macam hal-hal yang dilakukan. Biarlah itu menunjang pekerjaan misi yang dilakukan di Pontianak. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di kota Pontianak. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk setiap jemaat yang berada di pos Pontianak. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan menolong, menyertai mereka dalam kesehatan, dalam perekonomian, dan dalam kerohanian mereka. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menyerahkan untuk setiap jemaat yang ada di pos pelayanan Pontianak. Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tahu banyak aspek kehidupan yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Perekonomian hancur, berbagai macam hal yang ada Tuhan yang telah direncanakan mungkin rusak. Tapi Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini mereka bisa menemukan Tuhan. Mereka bisa semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan mereka. Biarlah Tuhan memampukan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika mereka mengalami pergumulan ekonomi, biarlah Tuhan yang mencukupkan mereka. Ketika mereka mengalami masalah keluarga, apapun itu yang ada, bila Tuhan menolong mereka, bila Tuhan memimpin mereka di dalam tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah berbagai macam hal yang ada, untuk bisa melihat bahwa Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang menguatkan mereka untuk berjalan di tengah-tengah masa pandemi ini yang begitu sulit, tapi Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di mana kami bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kami bisa berdoa untuk setiap jemaat. Kami bisa berdoa untuk setiap kami. Kami juga berdoa untuk pos pelayanan Pontianak Tuhan. Biarlah Tuhan dengar seruan doa kami. Dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Waktu yang indah. Yang mungkin kami tidak tahu kapan. Tapi kami hanya bisa
percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Terlebih kami bersyukur untuk saat ini waktu yang indah bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Dan berkati setiap jemaat-Mu, kiranya Roh Kudus juga boleh berbicara di dalam setiap kehidupan mereka, untuk mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami naikkan doa ini. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar setiap kita hari ini? Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur nomor 145 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Mazmur 145 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Berbunyi demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita melihat orang yang ada di sekitar kita tidak pernah mengalami kesulitan? Adakah kita pernah melihat orang yang ada di sekitar kita tidak pernah mengalami kesulitan? Saudaraku, tentu hal itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang hidupnya tidak pernah mengalami tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Terlebih saudara saat ini secara mendunia setiap manusia berada di dalam krisis karena pandemi COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini telah memberikan dampak yang luar biasa di berbagai golongan masyarakat dan aspek kehidupan manusia, baik secara ekonomi maupun industri, pariwisata, entertain, pendidikan, dan juga relasi. Relasi antara kita dengan sesama kita dan relasi kita kepada Tuhan. Saudara, pada masa-masa seperti ini, kita tidak tahu dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Kita tidak tahu akan masa depan kita. Sebagai pemilik usaha pun banyak mengalami kesulitan untuk perputaran bagaimana usaha yang dijalankan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang hal ini membuat kita ini putus asa. Rasa kita ini engap, susah untuk bernafas di dalam menjalani kehidupan kita. Sepertinya kita sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan ini. Makanya saudara, sampai kita ini berseru kepada Tuhan. Saudara, apa sih itu berseru? Mengapa kita ini berseru kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kata berseru itu berasal dari akar kata kara yang berarti memanggil, menyebut, berteriak sekeras-kerasnya. Saudara, mengapa kita boleh dan baik berseru kepada Tuhan? Dan herannya Tuhan itu tidak mempermasalahkan kita saat kita ini berseru sampai berteriak kepadanya. Mengapa kita berseru kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu dekat, Dia sangat dekat dengan kehidupan saudara dan saya. Dia yang mengerti hati kita. Ketika seorang ayah boleh melihat anaknya yang
ngomel-ngomel, yang marah-marah karena frustasi dengan tugas kuliah ataupun tugas kantor. Saudara, sebagai orang tua, kenapa kita tidak marah? Karena kita tahu bahwa dia tidak marah kepada kita. Dia frustasi, dia sedang putus asa. Kita yang lebih dewasa, kita bisa mengerti apa yang menjadi kesulitannya dia. Saudara, terlebih lagi Tuhan yang dekat dengan kita. Dia yang lebih mengerti dan lebih memahami kehidupan kita. Saudaraku, tahukah atau ingatkah dengan Yeremia? Saudara, kehidupan Yeremia pun ada di dalam kesulitan. Ia pun berseru, ia mengalami penderitaan dan aniaya ketika menyampaikan nubuat yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia pun harus dimasukkan di dalam perigi, sumur yang berlumpur. Saudaraku, Yeremia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Jangan kau tutupi telingamu terhadap kesaku dan teriak tolongku." Saudara, begitu juga yang dialami oleh Yunus. Ketika Yunus ada di dalam perut ikan, saudara, Yunus pun berseru kepada Tuhan, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah ekspresi dari sebuah kedekatan. Walaupun terkadang berseru itu tidak selalu berteriak. Terkadang di dalam hati kita boleh menjerit kepada Tuhan. Kita boleh menangis kepada Tuhan, bahkan kita tidak mengeluarkan sepatah kata pun di dalam seru kita kepada Tuhan. Saudara, tetapi ada kalanya kita butuh mengungkapkan itu kepada Tuhan. Dan itu saudara oke saja, sepanjang teriak kita kepada Tuhan itu dengan rasa hormat. Karena Dia dekat dengan kita. Seperti yang dilakukan oleh anak muda tadi dan juga oleh para nabi. Karena mereka membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi yang seperti ini, yang terus masih merebak, di tengah-tengah banyak kesulitan ini, kalau kita boleh jujur saudara, terkadang kita pun ingin berteriak, melepaskan beban kita, yang sepertinya kita sudah tidak mampu lagi, untuk kita boleh menjalani kehidupan ini. Saudara, enggak apa-apa, kita boleh berteriak kepada Tuhan. Karena memang kita tahu Tuhan itu dekat dengan kita. Dia yang peduli, Dia yang mengerti isi hati kita. Saudara, di dalam dunia konseling pun seorang konselor juga memberikan waktunya kepada konseli atau orang yang dikonselor untuk dia boleh menangis, untuk dia boleh berteriak, untuk mengungkapkan apa yang boleh menjadi beban di dalam kehidupannya. Karena emosi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita merupakan bagian dari kesehatan kita secara mental. Saudaraku, ketika kita berteriak kepada Tuhan, apakah kita ini kurang ajar kepada Tuhan? Tidak, saudara. Sepanjang kita melakukan itu, di dalam pengenalan kita akan Dia, dengan rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan yang sangat dekat di dalam kehidupan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Karena itu adalah jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu dekat, lebih dekat
dari istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, ataupun saudara, ataupun sahabat kita. Saudara, Tuhan itu dekat karena Ia ada di hati kita. Dia ada dekat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat peduli dan memahami apa yang kita alami di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh lebih baik kita ini berseru kepada Tuhan, menangis di hadapannya, daripada sama sekali kita tidak berseru dan berdoa kepada Tuhan. Itu jauh lebih buruk di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berseru menunjukkan keseriusan dan kesungguhan hati kita untuk mendapatkan pertolongan dengan tidak berputus asa. Berseru menunjukkan keseriusan dan kesungguhan hati kita untuk mendapatkan pertolongan dengan tidak berputus asa. Saudaraku, justru dengan kedekatan itulah pemazmur berseru kepada Tuhan di dalam pergumulannya. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berseru kepadanya, Tuhan itu sangat dekat di dalam kehidupan orang-orang yang berseru kepadanya. Saudaraku, kesadaran bahwa Tuhan itu dekat akan membuat setiap orang percaya berani berseru membawa pergumulannya. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, mengapa kita boleh dan baik berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan melakukan kehendak kita yang takut akan Dia. Tuhan melakukan kehendak kita yang takut akan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif. Secara aktif Tuhan itu melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan kata melakukan di sini? Saudara, kata melakukan pada bagian ini berasal dari akar kata asa yang berarti membuat, membentuk, memenuhi, mempersiapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan di sini bukan berarti Tuhan itu adalah pesuruh kita. Tuhan itu atau jongos kita yang melakukan apa saja yang kita mau, yang kita ingini. Tuhan memberikan apa saja yang kita ingini atau yang kita mau di dalam kehidupan kita. Tidak demikian, saudara. Tetapi di sini Tuhan itu melakukan, itu berarti Tuhan membentuk kita. Tuhan membuat kita. Tentunya saudara ada waktu yang dibutuhkan di dalam proses pembentukan yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Makanya kita harus sabar di dalam proses pembentukan yang Tuhan lakukan dan berikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang pembuat kue. Saudara, tentunya tidak bisa langsung kue yang dibuatnya itu cepat matang dan kemudian disajikan. Tetapi harus melalui proses yang dilakukan oleh sang pembuat kue itu terlebih dahulu. Sehingga semuanya bisa matang dan bisa disajikan dengan baik dan benar. Saudaraku, jadi kita harus sabar dalam menunggu, di dalam menanti Tuhan melakukan kehendak kita. Orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, Tuhan itu memberikan apa yang kita kehendaki dengan cara membentuk karakter dan mental kita. Tuhan itu memberikan apa yang kita kehendaki dengan cara Ia membentuk karakter dan mental kita. Saudara, terkadang kita ini pun tidak siap dengan berkat yang besar sekalipun belum tentu kita ini siap.
Saudara, ada seorang tukang pembuat sepatu. Tukang pembuat sepatu ini adalah seorang yang sederhana hidupnya. Dia setiap hari menjalani kehidupannya dengan penuh bahagia. Dia bisa bernyanyi, siang malam dia memuji Tuhan. Dan dia bersyukur karena dia dapat melakukan pekerjaannya itu dengan rajin dan tekun. Berbeda dengan kehidupan tetangganya, saudara. Tetangga yang ada persis di sebelah rumah si pembuat sepatu ini adalah seorang yang kaya raya. Setiap hari kerjanya menghitung uang. Karena uangnya banyak itu dia hitung setiap hari. Karena dia takut kehilangan uangnya. Dan juga tidak mempunyai ketenangan di dalam hatinya. Saudara, selain itu juga orang kaya ini juga terganggu dengan suara nyanyian dari tukang sepatu yang ada di sebelahnya. Orang kaya ini berpikir, bagaimana ya caranya supaya aku bisa membungkam mulut tukang sepatu ini. Supaya dia tidak bersuara, supaya dia tidak bisa menyanyi lagi. Saudara, suatu kali kemudian dipanggilnya tukang sepatu ini ke rumahnya. Dan kemudian diberinya satu tas berisi uang. Saudara, tentu tukang sepatu ini sangat terkejut. Dan matanya melotot melihat uang yang ada di dalam tas itu. Karena sepanjang hidupnya dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Saudara, sesampainya di rumah uang itu pun dihitung oleh tukang sepatu ini. Dan dia berkata, waduh, uang banyak ini, di mana aku harus bisa menyimpan uang sebanyak ini. Saudara, tukang sepatu ini juga takut kehilangan uangnya. Kemudian dia letakkan di bawah kolong tempat tidurnya. Semalam-malaman tukang sepatu ini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena takut uangnya hilang. Saudara, pagi-pagi dia bangun, langsung dia menghitung kembali uangnya. Dan ia berpikir tidak aman kalau uang sebanyak ini dia letakkan di bawah kolong tempat tidurnya. Bagaimana kalau dia letakkan di atas? Dia berpikir juga tidak aman untuk dia letakkan di sana. Bagaimana kalau dia letakkan di dalam kandang? Pasti tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara, tukang sepatu ini kebingungan dengan uang yang banyak itu. Sehingga ia kehilangan ketenangan. Tukang sepatu ini tidak bisa lagi bersyukur dan tidak bisa memuji Tuhan lagi. Terlebih ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, pagi-pagi benar, keesokan harinya dia pun mengambil satu tas yang berisi uang itu. Dan kemudian ia pergi ke tetangga orang yang kaya itu. Kemudian ia mengetok pintu rumah orang kaya itu pagi-pagi. Dan orang kaya itu pun juga terkejut, kenapa tukang sepatu ini boleh datang ke rumahnya pagi-pagi. Dan tukang sepatu ini mengatakan, ini uangmu, ambillah kembali. Uang ini membuat hidupku tidak tenang. Membuat aku khawatir dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ini, ambil kembali uang ini. Dan aku mau lebih baik aku menjadi tukang sepatu seperti dulu. Saudara, ada juga seorang muda yang ingin memulai usahanya. Yang membutuhkan modal 10 juta. Tetapi ayahnya hanya memberi 1 juta. Bukan berarti ayahnya tidak mampu untuk memberikan semuanya secara langsung. Tetapi ayahnya memberi 1 juta sebagai modal supaya anaknya berjuang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan 10 juta sebagai usaha yang akan dirintisnya. Saudaraku, begitu juga yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan melakukan kehendak kita, orang-orang yang takut akan Dia, dengan membentuk karakter dan mental kita menjadi dewasa di dalam Dia. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik
untuk kita. Itulah yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Seperti yang telah diungkapkan oleh pemazmur, berseru dalam kesetiaan, yang berarti kita berseru dalam kebenaran dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongannya kepada kita. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, dalam kebenaran, dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongannya kepada setiap kita. Berseru dalam kesetiaan, memberikan kelegaan kepada kita. Karena Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu melakukan kehendak kita yang takut akan Dia. Saudaraku, hari ini pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sungguh peduli di dalam kehidupan kita. Dia yang lebih mengerti, Dia yang lebih memahami, Dia yang mengasihi saudara dan saya. Hari ini setiap kita didorong untuk berseru kepadanya. Terlebih saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah umat perjanjian baru. Kita mengenal Allah jauh lebih utuh dari pemazmur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Allah. Allah yang telah menjadi manusia melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Allah yang telah mati di atas kayu salib demi kasih-Nya kepada saudara dan saya. Allah yang telah menjadi manusia, yang telah merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Karena kasih-Nya kepada kita, orang yang berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ragu untuk kita berseru kepada Tuhan. Seperti yang telah Rasul Paulus katakan di dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, adakah kita sanggup menjalani kehidupan ini tanpa kita berseru kepada Tuhan? Dia adalah Tuhan yang sanggup. Dia adalah Tuhan yang mengerti dan memahami kehidupan dan kesulitan yang saudara dan saya alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berseru kepada Dia, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Allah yang telah memberikan segalanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi di tengah-tengah pergumulan saudara dan saya. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita untuk terus berseru kepadanya. Di dalam kesetiaan, di dalam kebenaran, dengan keyakinan iman kita yang teguh kepada Dia. Dia adalah Allah yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan kehidupan setiap orang yang berseru kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup yang terus menguatkan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan kami yang sulit, di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, di tengah-tengah krisis yang melanda seluruh dunia ini. Kepada siapa kami datang dan berseru selain kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang telah memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib dan memberikan penebusan bagi kami yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tolonglah kami, mampukan kami
untuk terus boleh datang kepada Engkau dan berseru. Dan Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk janji kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan menghiburkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam studi mereka, di dalam apapun yang mereka gumulkan ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan menopang kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, dengar seru doa kami. Engkau Allah yang selalu mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.